Anda tidak bisa menempuh ilmu bulatan itu, memakainya untuk menyelesaikan masalah bulatan. Kita harus kembali ke segitiga. Metode-metodenya bagaimana saya sudah punya. Tadi kan Cak Nun menyampaikan bahwa di dalam bulatan dunia itu tadi terletak ideologi, ilmu sosial, wacana, pemikiran-pemikiran yang berkembang, pengkutupan ilmu dan lain sebagainya. Dan ketika ada masalah di dalam bulatan itu, tidak mungkin mencari solusi dari dalam bulatan itu. Nah, ketika tadi Cak Nun mengatakan tentang ilmu sosial, ideologi, pemahaman, saya membayangkan bahwa disitulah sebenarnya letak kaum terpelajar kita, kaum intelektual, kelas menengah, dan banyak hal yang dulu di dalam ilmu sosial mereka juga dianggap sebagai bagian yang diharapkan ikut mendorong perubahan atau dekatnya solusi atas masalah yang kita hadapi. Nah, kalau sekarang ini Cak Nun melihat pripun kelas menengah dan kaum terpelajar kita ini? Kelas menengah, kelas bawah, elit itu kan juga bahasa dari bulatan. Tapi tidak apa-apa, kita pakai asalkan dengan muatan yang mungkin agak lebih komprehensif, lebih kaya, lebih lebar. Pertama gini, ketika Pancasila dirumuskan, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa itu kalau bercermin dari fakta praktek bernegara kita selama 71 tahun. Sila pertama itu kesadaran pribadi orang yang merumuskan Pancasila. Tapi bukan kesadaran negara, bukan kesadaran konstitusi, bukan kesadaran bukan kesadaran sistem. Maka dia tidak teraplikasi. Tidak ada Tuhan dilibatkan atau dilihat atau ditemukan sebagai faktor yang sangat terlibat di dalam hidup manusia. Ya, paling hanya untuk meminta, mengabulkan apa yang dimaui bulatan, Tuhan suruh mengabulkan. Bukan minta kepada Tuhan supaya mengatur bulatan. Tetapi kita sudah atur bulatan, terus minta sama Tuhan mengabulkan itu. Jadi Tuhan menjadi karyawan kita. Maka ketuhanan Yang Maha Esa itu kemudian tidak ditemukan manifestasinya di rapat kabinet, rapat perusahaan. Paling pol kalau Tuhan disebut itu ya untuk basa-basi awal dan akhir, atau untuk doa di mana Tuhan dipaksa untuk menyetujui keputusan rapat itu dan disuruh mengabulkan. Jadi Tuhan menjadi faktor pelengkap penderita sebenarnya. Itu pertama. Itu tidak mengherankan. Itu terjadi sejak panitia persiapan kemerdekaan sampai kemudian proklamasi sampai sekarang itu terjadi. Itu tidak mengherankan karena sekolahnya memang sekolah barat. Sekolahnya memang sekolah di mana di dalam disiplin ilmunya itu Tuhan tidak bisa disebut ada karena dia tidak bisa dirumuskan di dalam metodologi yang mereka anut. Tuhan itu urusannya untuk dipercaya, bukan untuk ditemukan dan diakui ada. Jadi hasilnya adalah orang-orang, biar dokter, biar profesor, biar insinyur, biar siapapun, asal bersekolah dan bertradisi seperti itu, maka aslinya mereka tidak percaya kepada peran Tuhan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu mengatur lahiran darah mereka. Mungkin percaya, tapi Tuhan tidak dipercaya bahwa Tuhan ikut mengatur berlangsungnya negara. Ya masa Tuhan mengatur rambut kita tumbuh, Tuhan tidak mengatur rumput tumbuh, tidak mengatur hutan tumbuh, tidak mengatur. Kan Tuhan berperan di semuanya mestinya. Itu tidak dipercaya. Tuhan itu letaknya orang lahir, orang sholat, orang berdoa, orang mati. Tapi orang bernegara, orang berperusahaan, orang bersekolah, Tuhan bukan tidak dilibatkan, Tuhan tidak ditemukan keterlibatannya. Kan gitu. Jadi kelas menengah kita adalah kelompok yang paling garda depan, yang paling pionir untuk tidak mempercayai Tuhan. Kan begitu. Dan itu sangat wajar memang begitu. Makanya kalau memang berketuhanan Yang Maha Esa, berpancasila, mestinya setting persekolahannya harus merupakan gabungan antara sekolah tradisional dengan sekolah modern.
atau sekolah material dengan sekolah rohaniah. Rohani itu kan dianggap kata-kata orang sholat, orang bikin puisi gitu ya, atau orang bikin musik gitu kan. Rohaniah itu tidak ditemukan tajalli atau perwujudan atau manifestasinya di dalam di dalam birokrasi, di dalam regulasi, di dalam lalu lintas masalah yang harus dicari solusinya. Sebenarnya Tuhan tidak ditemukan terlibat. Dan tidak ada peradaban yang tidak berakhir di tangan Tuhan. Semua akhirnya Tuhan yang memutuskan endingnya. Gitu loh. Nah, kita daripada menunggu zaman di mana Tuhan akan menghajar kita, mending sejak sekarang menemukan Tuhan di dalam seluruh hidup kita, apapun urusannya. Urusan kredit motor, urusan nyekolahin anak, urusan rapat RT, urusan membangun kota, urusan irigasi ekonomi, urusan penggumpalan uang, urusan apapun saja, ya, kita temukan Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak bekerja untuk menyelamatkan seluruh rakyat, Dia minimum akan menyelamatkan Anda. Ibrahim tidak terbakar bukan karena api tidak membakar, tapi karena Ibrahim dibikin tidak terbakar. Apinya tetap membakar. Artinya Anda bisa menjadi Ibrahim yang tidak terbakar oleh komplikasi masalah Indonesia. Kan begitu. Meskipun apinya tetap membakar, penguasanya tetap hebat, tetapi Anda bisa tidak terbakar. Minimum Anda menjadi semut yang mengangkut setetes air menuju apinya Ibrahim, yang tidak efektif menurut kelas menengah intelektual dan aktivis. Ngapain bawa air setetes mau memadamkan api yang begitu besar yang berkobar-kobar membakar Ibrahim? Semutnya mengatakan, saya hanya ingin menunjukkan pemihakan saya, supaya Tuhan tahu bahwa saya berpihak kepada kebenaran yang ada di Ibrahim. Kan begitu. Nah, pasti semut itu kekasih Tuhan. Kalau saya ulang lagi soal, supaya semua orang yang kita temui beratus-ratus ribu, berjuta-juta, seminggu 3-4 kali itu, oleh Tuhan dengan hati yang tidak tega, oke lah kamu kekasih saya, kamu lumayan kan gitu kan. Kamu lumayan, kamu tidak bertahan untuk percaya kepadaku dan untuk mencintaiku dengan semua kelemahanmu, dengan semua kebodohanmu, dengan semua ketidakcanggihanmu, aku mencintai kamu. Karena kalau kita ngomong Tuhan, puncak segitiga tadi, Anda mau setor apa? Anda mau menghadap Tuhan dengan mengandalkan apa? Kepandaian, Tuhan Maha Pandai. Kekayaan, Tuhan Maha Kaya. Kecanggihan, Tuhan Maha Canggih. Apa? Kemampuan mobilisasi, Tuhan Maha Mobilisasi. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mungkin malah posisi tertindas, posisi tertipu, posisi dibodohi dan seterusnya itu malah merupakan setoran atau difa atau bayaran kepada Allah untuk mendapatkan cintanya. Dan akibat dari kita mendapatkan cinta Allah itu, maka kita akan ditolong. Saya kira ada faktor-faktor yang tidak diwaspadai oleh para penjajah. Saya tidak mengatakan kita pasti menang. Di depan Tuhan tidak ada kemenangan dunia menjadi rumus. Yang ada adalah konsistensi setiap pejuang sampai titik darah penghabisan. Kan begitu. Kemenangan yang sejati diukur dengan skala dunia akhirat, tidak skala dunia toh, tidak skala akhirat toh. Komprehensi dunia akhirat yang bergetar dan mengalir, karena hidup ini getaran yang mengalir dan aliran yang bergetar. Gitu, Hel. Saya mau terusin lagi, Cak, masih soal kelas menengah, kaum intelektual dan para aktivis ya. Seandainya kita berpikirnya tentang apa yang seharusnya mereka lakukan ya, dalam upaya kita mencapai perubahan yang lebih baik, yang lebih oke gitu. Itu apa yang seharusnya mereka lakukan? Karena saya mencari-cari gitu, bayangin alangkah indahnya kalau para intelektual itu yang memiliki basis pemikiran yang kuat dan lain sebagainya itu punya kesatuan langkah gitu dengan basis keilmuan mereka. Kalau solusi segitiga tidak membutuhkan kesatuan langkah siapapun. Juga tidak masuk akal kalau Helmi berharap mereka mbok ya begini, mbok ya begitu.
Oh, mereka sangat yakin dengan hidup mereka, mereka sangat yakin dengan ilmu kita, dan mereka mentertawakan saya kok. Gitu loh. Yang kita perlukan adalah Tuhan memberi hidayah, memasukkan energi atau gelombang atau listrik ke dalam saraf mereka atau ke dalam kalbu mereka, dan itu merubah hidup mereka. Begitu bangun tidur mereka menjadi manusia yang baru. Itu yang disebut qaumun akhar. Qaumun akhar itu berarti semua dibunuh dulu terus Tuhan datengin manusia baru. Qaumun akhar itu artinya kamu yang sekarang bukan kamu yang tadi malam. Karena ketika setelah kamu tidur tadi malam itu Tuhan menyuruh Jibril untuk masuk ke dalam kalbu dan sistem sarafmu, sehingga kamu kemudian punya formasi berpikir, formasi rohani yang segitiga, tidak lagi bulatan. Latar belakangnya karena saya tuh mikir-mikir gitu ya. Kita punya kaum intelektual aktivis, tetapi itu tadi yang seperti Cak Nun gambarkan, kurang keyakinan terhadap Tuhannya kurang kuat gitu. Sementara saya kira mereka tidak butuh itu. Sementara di sisi lain kita punya banyak orang punya keyakinan yang kuat, tetapi analisis sosialnya dan lain sebagainya mereka kurang gitu. Jadi itu salah satu problem bulatan toh. Nah, iya, makanya itu kan contoh nyata bahwa itu tidak bisa Anda atasi, tidak bisa saya atasi. Anda menghimbau-himbau bagaimana? Wong Tuhan aja mereka tidak percaya kok. Masa kita dipercaya oleh mereka? Tuhan aja tidak dihitung kok. God is not factor. Tuhan itu bukan faktor kok dalam hidup mereka. Tuhan bukan faktor dalam kabinet. Tuhan bukan faktor dalam sidang DPR. Tuhan bukan faktor dalam rapat perusahaan. Tuhan bukan faktor di dalam simposium antar naga. Tuhan bukan faktor kok. Makanya tidak ada solusi dari bulatan. Wong Tuhan tidak merupakan faktor bagi subjek-subjek di bulatan tadi. Aslinya bulatannya kotak-kotak. Ya tidak apa-apa, tapi karena bumi bulat sudah kita pilih bulatan. Oke. Gitu. Masih di seputar itu ya. Kalau tadi kita bicara juga tentang Ma'iyah gitu ya, yang kita sudah sampai kepada satu konsep keyakinan dan pemahaman tentang solusinya harus dari segitiga tadi itu. Nah, di Ma'iyah sendiri kan juga banyak orang-orang yang punya latar belakang yang pendidikan yang tinggi, mereka juga terdidik, mereka juga intelektual, mereka juga memiliki wawasan yang luas. Apa yang seharusnya mereka lakukan secara lebih teknis? Kalau saya berharap kembali ke prinsip Ma'iyah wa ila rabbika farghab. Tidak berharap kepada apapun dan siapapun kecuali yang mengayomi kita, yaitu Allah. Karena itu Allah sendiri yang mengajarkan. Sudahlah, kamu kerja luar biasa, kamu berdagang, kamu berevolusi, kamu bikin pergerakan, kamu apa saja, tapi berharapnya di dalam hati itu clean hanya kepada Allah. Satu ya. Terus nomor dua, kalaupun saya berharap, ya saya mencari harapan yang dibukakan oleh Tuhan. Kan gitu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Meskipun Mas Helmi dan saya cinta betul kepada teman-teman yang terpelajar, kepada kaum intelektual, yang kadang-kadang kita sebut juga mereka ulil albab, ulil nuha, ulil absor. Ya. Kita sangat cinta, tapi kita tidak bisa memberi harapan atau berharap kepada mereka, tidak bisa merubah mereka apapun. Innallah walakinallah yahdi may yasha, hanya Allah yang bisa memberi hidayah yang menyebabkan perubahan kepada siapapun yang Allah mau. Ya, segitiga punya sifat seperti itu. Segitiga tidak terus kita marah karena seharusnya yang dikasih hidayah kelas menengah kok Tuhan ngasihnya ke Habib-habib misalnya gitu. Seharusnya kepada dokter-dokter kok ini kepada habaib misalnya gitu. Tidak bisa, terserah-serah Tuhan. Ada sifat segitiga yang seperti itu. Dan Tuhan pasti lebih tahu, dan Tuhan punya skenario. Kan gitu. Dan saya nikmat berada di situ. Karena itu yang membuat saya tetap bisa memberi terus-menerus, dan saya tidak pernah meminta. Saya terus-menerus memberi karena saya ambil supply-nya dari situ. Walakinallahu yahdi may yasha. Tinggal kita berlaku supaya kita termasuk yahdi may yasha, termasuk di dalam yang diberi petunjuk oleh Allah. Kalau Allah memberi petunjuk, masa tidak beri pertolongan?
Kalau Allah memberi petunjuk, masa tidak dikasih makan? Satu paket lah semuanya kan. Ya, kalau Allah menolong kita, itu berarti kan ya kita tidak dibiarkan tidak makan, tidak dibiarkan untuk terlalu susah. Susah mungkin Pak, mungkin dikasih, tetapi mungkin susah itu untuk menguji kita atau untuk menunjukkan betapa nikmatnya kalau kamu tidak susah. Jadi kalau Allah yang ngasih, itu semua adalah metode, gitu loh. Sakit, sehat, segala macam itu parameternya beda manusia dengan Tuhan. Parameter bulatan tentang sehat dan parameter segitiga tentang sehat kan beda, gitu loh. Sakit itu kalau di segitiga bisa merupakan rahmat, sehat bisa merupakan azab kalau berpikirnya segitiga, kan gitu. Nah, tinggal kita cari, kok azab, kita cari. Kalau kita bisa nyari dengan akal, diizinkan Tuhan, syukur. Kalau tidak, ya kita sholat, ya kita tahajud, ya kita istikharah, kita minta kasful hijab, kita minta hidayah, kan begitu. Ya, tetapi harapan Mas Helmi terhadap kelas menengah bulatan itu juga sudah dipuji sama Tuhan. Segitiga juga seneng ngelihat orang seperti itu, wah lumayan, meskipun harapannya melenceng, tapi kan dia berharap dengan tulus, kan gitu. Kalau saya begini, Cak, kan pokoknya kalau kemarin itu kan saya memang masih ya sedikit memang berputar dalam teori atau bulatan itu. Tapi kemudian pada intinya sekarang kan kita pokoknya Tuhan itu harus diutamakan. Kemudian ada sebuah fenomena yang sekarang itu Tuhan dihadirkan tapi hanya sebagai itu tadi, seperti pelengkap penderita. Seperti ada perusahaan-perusahaan sekarang itu berkembang, kemudian menjadi ada trennya spiritual company, tapi kalau dilihat arahnya Tuhan hanya digunakan sebagai untuk memenuhi keinginan mereka, itu bagaimana? Ya, jadi itu memang gini, kalaupun Tuhan dilibatkan atau disadari hadir di situ atau ada di situ, itu pun pada tingkat tidak primer. Ya, Tuhan tidak primer. Jadi Tuhan bisa jadi bagian dari komoditas, bisa Tuhan menjadi bagian dari pemenuhan sopan santun sosial. Tujuannya supaya komoditasnya tidak terganggu juga, kan begitu. Ya kalau enggak, misalnya kalau saya punya perusahaan, kok anak-anak tidak saya izinkan bikin maulid Nabi atau sholat Jumat bersama, kan itu akan mempengaruhi etos kerjanya anak-anak, kerja kerasnya para karyawan, dan tetangga-tetangga desa di sekitar perusahaan saya kan juga menjadi negatif kepada saya. Kemudian kalau itu diumumkan ke masyarakat yang lebih luas kan merugikan pasar saya. Jadi Tuhan harus saya hadirkan untuk melindungi pasar saya. Nah, jadi posisinya tetap sekunder. Ya. Saya juga tidak marah dan saya juga tidak ada masalah dengan semua itu secara pribadi. Gitu loh. Bahkan bisa bersyukur, ya lumayan lah Tuhan meskipun sekunder ya dilibatkan. Meskipun Tuhan sendiri mungkin tersinggung gitu loh. Ini kan kalau pakai rumus dasar di dalam Islam kan, pada proses di mana engkau mencari aku, ya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, pada proses di mana engkau berjuang untuk menuju akhirat agar bertemu dengan aku, walatan sanasi bagaimana dunia, jangan lupa nasibmu di dunia. Nah, primer sekundernya terbalik dengan yang tadi. Bahkan sekarang tidak usah perusahaan, orang-orang tua juga nasihatnya terbalik kepada anak-anak. Pokoknya kamu kerja yang keras, syukur kamu bisa kaya, bisa nyekolahin anakmu, ya, bisa sejahtera sampai anak cucumu. Tapi jangan lupa sholat, nah, jangan lupa ibadah. Jadi ibadah itu posisinya jangan lupa. Bukan hiduplah untuk beribadah kepada Allah, ya. Tapi jangan lupa nasibmu di dunia. Seperti yang Allah katakan. Apa sebabnya itu tidak dilakukan? Apa sebabnya primer sekundernya dibalik? Karena Islam yang diajarkan kepada kita ini Islam yang disempitkan menjadi rukun Islam, menjadi ibadah mahdhah. Dia pikir kalau narik ojek itu bukan amal soleh. Dia pikir itu bukan pekerjaan Islam, bukan pekerjaan agama.
Dia pikir kalau nelayan melaut cari ikan itu orang kerja, bukan orang beribadah. Nah itu kan, akhirnya orang tidak mau menomorsatukan Tuhan. Hanya dia menomorsatukan cari ikan dong, jadi kuli di pasar dong, daripada menomorsatukan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa jadi kuli di pasar itu, kalau dia niat untuk menghidupi anak istrinya dengan tulus, dengan total, itu adalah ibadah kepada Tuhan. Jadi mbok sudah sekarang semua itu diniati ibadah kepada Tuhan dan diarahkan berdasarkan koridornya Tuhan, tauhid itu gitu loh. Maka semua akan segitiga, ada dialektika cinta segitiga. Kalau kamu hanya dalam bulatan itu, Tuhan sekali-sekali didatangkan untuk mengabulkan doa. Jadi Tuhan itu kepala biro pengabulan doa sesuai dengan nafsu orang yang berdoa, kan gitu. Nah, jadi menurut saya tidak heran kalau memang pendidikan kita mengajarkan seperti itu. Itu sebabnya maka sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu tugasnya dunia pendidikan, tidak menghasilkan persatuan Indonesia di sila ketiga. Tidak menghasilkan tokoh-tokoh yang bikin parpol, ormas, dan ketokohan-ketokohan kultural atau agamis yang tugas utamanya, tanggung jawab utamanya adalah persatuan Indonesia. Mereka justru menjadi faktor pemecah belah nomor satu di sila ketiga. Maka ketika mereka bikin pemerintahan, sila keempat, hasilnya juga adalah perpecahan-perpecahan. Maka tidak pernah pemerintah atau sila keempat ini mencapai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena sila ketiganya, parpol-parpolnya akan bikin pabrik yang gimana, bikin mesin yang bagaimana, bikin petugas mesin dan pabrik pelaku-pelaku pabrik yang bagaimana, itu tidak berdasarkan khasanah dari sila pertama, kedua, tapi berdasarkan tawar-menawar. Ya sudah, kalau gitu kamu beli mesin yang dari sana saja, kan gitu, asal saya dikasih sekian. Jadi sila keempatnya itu adalah sila dari hasil tawar-menawar, kolusi antara pelaku sila ketiga dengan orang yang dipemerintahkan atau orang yang dijadikan pemerintah di sila keempat. Akhirnya tawar-menawar. Akhirnya DPR-nya sila ketiga tidak menjadi pengontrol, tapi menjadi negosiator, menjadi rival untuk, bukan karya, rival untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak dari menindas rakyat, kan begitu. Nah, jadi ya dengan fakta yang seperti itu Anda tidak bisa menyelesaikan masalah bulatan dengan ilmu bulatan. Saya, meskipun tidak ada temannya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, saya memakai segitiga. Dan Tuhan tidak menagih saya untuk supaya kepercayaan saya ini muncul hasilnya secara wujudiah di bumi, tidak juga. Tidak terwujud, tidak apa-apa, tapi saya di situ. Saya seekor semut yang membawa setetes air ke arah dibakarnya Ibrahim, dan begitu. Jadi meskipun semua tidak setuju, saya tetap seperti itu. Tidak ada masalah, monggo. Tapi saya sangat yakin Tuhan juga tidak lantas semua yang di dunia dibiarkan ntar di akhirat bertipas, enggak juga lah. Saya yakin sudah ada dan sedang bergulir dan akan terjadi hal-hal yang membuktikan peran segitiga cinta itu.